Halo, selamat berjumpa sobat-sobat. Kali ini kita akan memulai untuk belajar HTML. HTML merupakan bahasa standar untuk pembuatan halaman web atau web page. Saya ingin memperkenalkan sekilas tentang HTML. Nah, ini HTML, pengenalan HTML. Kita mulai praktekkan itu mulai dari sini, bro. Contoh sederhana dari HTML. Ini HTML kita sudah pelajari di materi sebelumnya untuk teorinya. Sekarang nanti kita akan prakteknya. Pertama kita memilih dulu HTML editor, bro. HTML editor yang bisa digunakan untuk Mac OS, Windows maupun Linux itu ini yang tertera di bawah Anda ini. Ini telah diklaim dia bisa digunakan untuk berbagai sistem operasi. Nah, ini keliru nih, Notepad plus.org. Nah, ini kita akan coba menuju ke satu-satu ini, bro. Nah, saya menuju ke sana, Control klik. Ini menuju ke Notepad++. Kita akan lihat editornya, bro. Ini editor untuk komputer. Anda yang punya komputer itu mungkin beruntung sekali bisa belajar dengan bebas dan leluasa menggunakan PC Anda atau menggunakan laptop atau PC Anda. Tapi Anda yang belum memiliki, jangan khawatir, nanti ada solusinya, bro. Sekarang kita coba buka yang pertama ini dulu, Notepad++. Ini editor Notepad++.org. Kita tunggu dulu, bro. Wow, ini ada kekeliruan. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Notepad++. Nah, kita cek dulu. Ada keterangannya. Mungkin namanya sudah berubah. Kita nanti akan perbaiki, kita sesuaikan, bro. Notepad++. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah Visual Studio Code. Itu ada di kodevisualstudio.com. Di sini, bro. Kode.visualstudio.com. Nanti sambil kita verifikasi alamat tersebut sudah benar apa belum. Kodevisualstudio.com itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah netbeans.org. Ini netbeans.org. Nah, ini Notepad. Oh, ada stripnya. Notepad++. Sorry, bro, ini harus kita perbaiki. Notepad. Ini Notepad++. Nah, seperti ini, bro. Nah, ini Notepad++. Oke, sekarang kode Visual Studio netbeans.org. Kemudian selanjutnya adalah Aptana Studio. Ini versi 3 nih kayaknya yang terakhir. Kita coba, bro. Ini contoh Notepad++. Saya nanti menggunakan Notepad++ ini, bro. Sebenarnya bisa pakai Notepad yang biasa itu, Notepad. Nah, ini. Nah, pakai biasa ini bisa, tapi terlalu ekstrim lah. Kayaknya kita kurang serius dalam belajar kita kalau pakai ini. Terlalu bisa, kita pakai ini bisa. Sangat bisa sekali, ya. Tapi untuk kita yang masih dalam tahap belajar, itu kalau pakai ini sangat tidak nyaman sekali. Fiturnya, yang pertama fiturnya terlalu sedikit. Yang kedua tidak bisa dibuat multitasking untuk dokumen atau script. Yang ketiga itu tidak ada auto complete atau untuk pengecek apakah suatu sintak itu benar atau tidak ada. Oke. Kita tutup aja untuk Notepad ini. Kita coba pakai Notepad++. Kenapa kita pilih ini untuk
Untuk apa itu? Untuk editor, yang pertama dia free bro, free. Nah, dia berada GPL. GPL itu General Public Lisensi. Jadi siapapun bisa menggunakannya bro, tanpa harus membeli lisensinya. Nah ini Notepad++. Nanti kalau mau mendownload, pilih yang versi sesuaikan dengan PC Anda. Ini bisa pakai seperti ini. Nah ini rilis terakhir itu adalah 7.8.5. Klik. Kita tunggu dulu bro. Nah ini saya ingin menjelaskan tentang Notepad++. Nah ini masih proses membuka. Sambil itu kita buka yang ini. Oh belum juga. Lah ini dia. Kalau ini Visual Studio Code. Ini dari Microsoft, gratis bro. Versi saat ini adalah versi 1.44. Ini kita bisa 32 bit ataupun 32 bit x86 ataupun 64 bit x64. Ini kita bisa Windows 32 bit maupun 64 bit ini. Dan juga ada shortcut-nya jika kita ingin, jika kita berminat pada shortcut-nya. Oke. Tuh. Notepad++ bro. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah Visual Studio Code. Nah ini saya Visual Studio Code ya bro ya. Yang kedua ini bisa untuk Windows, bisa untuk Linux, Debian. Ini Debian untuk Debian, Ubuntu, untuk RPM ini untuk Red Hat, Fedora, SUSE, dan juga bisa untuk macOS untuk Visual Studio itu bro. Dan ini free bro, free. Mau pakai ini silahkan, ini juga bagus. Saya pernah coba itu bagus juga, bagus sekali ini ya. NetBeans ini dia agak lambat bro. NetBeans itu free dia memang, tapi memang agak lambat. Aptana ini juga bagus bro. Nah, seperti ini tampilannya, lembut. Ini Aptana Studio bro. Ini seperti ini tampilannya. Kita bisa menggunakan ini Aptana Studio. Dan masih banyak yang lainnya. Pakai mana aja enggak masalah. Anda mau pakai yang mana aja enggak masalah. Tapi saran saya, kalau Anda memilih untuk yang berlisensi untuk membeli, sebaiknya Anda beli bro lisensinya. Tapi kalau Anda ndak berkenan untuk membeli, sebaiknya jangan memakai yang versi berbeli dengan mengcrack. Itu hanya saran saja bro. Karena apa? Nge-crack atau serial number itu bro, sebenarnya kita ndak tahu di dalamnya itu bisa saja disisipi aplikasi pengintai atau pencuri data gitu. Maka dari itu saya tidak sarankan jika Anda menge-crack. Lebih baik kita menggunakan yang freeware, yang gratis, freeware open source. Itu kita tidak akan istilahnya melukai pemilik lisensinya bro. Tapi kalau kita pakai yang freeware open source ini sama-sama nyaman, kita semua nyaman ya. Ini sudah pemantaunya juga banyak, jadi jangan khawatir. Oke, dengan sistem keamanan yang ada di sini, dengan Notepad++ ini salah satunya bro. Yang lainnya silahkan dipilih sesuai selera ini bro. Ini yang saya tulis di sini, ini kebanyakan bisa ada free versi freeware-nya, open source-nya ada freeware-nya. Kalaupun tidak open source, freeware bro ini. Silahkan dipilih salah satu. Ini bisa untuk Windows, bisa untuk Linux, bisa juga untuk Mac OS. Itu saran saya. Gunakan yang freeware open source. Kalau Anda punya dana yang berbayar, silahkan bayar. Dan jangan menggunakan crack. Itu saran saya. Jangan gunakan crack, itu aja. Biar kita sama-sama nyaman semuanya. Nah ini untuk Android bro. Untuk Android itu ada AID, kode picker, editor, dan ini silahkan cari di Play Store bro. Dan jangan
jangan kaget bro kalau ada iklannya. Memang perusahaan pembuatnya ini dia mendapatkan gaji untuk karyawannya itu dari iklan itu, dari tampilan iklan, namanya AdMob. Jadi kita usahakan untuk tidak menghapus iklan, biarkan saja. Kalau ingin mengurangi tampilan iklan, bisa nonaktifkan data untuk aplikasi ini, nonaktifkan. Baik itu data dari SIM atau dari telepon atau dari kartu ataupun data dari WiFi, dinonaktifkan, nanti bisa akan berkurang iklannya untuk ini. Kalau misalnya di sini menyediakan untuk berbayar, silahkan, itu lebih bagus. Berbayar itu ada yang sekali bayar berapa, tidak sampai 100.000 juga ada. Itu ya tergantung kalian aja mau mengakalinya gimana, asalkan jangan mencari yang mod bro, jangan cari yang mod bro kalau bisa. Ya kita tidak tahu di dalamnya mod itu ada apa, ada program-programnya apa, ada pengintainya apa, kita tidak tahu. Jadi hindari kalau bisa ya, kita biar aman bro. Oke, ini ya. Oke, kita sudah menentukan, kita pakai Notepad++, kita sudah ada bro, Notepad++. Nah ini saya tutup aja biar enak kita. Oke. Kemudian kita siapkan satu tempat bro. Kalau kita belajar HTML bro, sebenarnya file itu disimpan di folder mana aja bisa. Tapi saran saya bro, kalian install SAMP bro, XAMPP ini bro. Caranya bagaimana? Lihat video tutorial saya di channel ini juga ada. Silahkan dilihat. Di channel saya ada tutorial untuk install SAMP bagi Anda yang belum bisa. Tapi yang sudah bisa ya enggak apa-apa. Sudah bisa langsung lanjut. Nanti letakkan di htdoc. Nah, ini misalkan untuk project-project lain, ini saya tandai seperti ini. Jadi saya tetap mengosongkan yang ini bro, biar kita bisa benar-benar memulai belajar dari nol. Untuk pertama kali install, di sini ada banyak sekali file-filenya, itu dihapus aman bro, nggak apa-apa dihapus itu. Tinggal htdoc ini. Htdoc ini sebenarnya adalah singkatan HTML documents, nah, gitu. htdoc disingkat. Ini yang membuat istilah ini adalah SAMP-nya ini bro. Oke, kita mulai sekarang. Kita akan memulai belajar HTML. Oke. Kita saat membuat HTML itu nama filenya adalah file save as index.html. Itu nanti akan menjadi file yang pertama kali dibuka. Ini index.html harus disimpan dengan nama index.html atau default. Gini bro, ini juga bisa default.html ya. Kita cari index saja, index.html. Ini umumnya namanya adalah index.html. Kemudian saya klik save. Nah ini kita sudah punya satu dokumen HTML. Isinya masih kosong bro. Isinya masih apa kok? Kosong. Nah setelah kita punya dokumen dan isinya kosong, kita memulai untuk memasukkan kode-kode HTML. Ini HTML itu berversi-versi bro. Ini yang saya kenalkan ini adalah HTML untuk yang pertama. Nanti ada HTML terbaru itu HTML5. Ini HTML pertama dulu saya ingin sampaikan. Setiap dokumen HTML bro itu lazimnya atau biasanya atau seharusnya itu harus ada tag pembuka HTML dan tag penutup HTML. Tag pembuka itu nah seperti ini, tag penutup itu ada tandanya, bedanya cuma ini saja bro. Sama, tagnya sama, hanya saja untuk penutup itu ada slashnya ini. Ya ini harus ada HTML dan diakhiri dengan HTML seperti ini. Setiap dokumen itu ya. Itu yang pertama. Di dalam HTML ada apa saja? Ada dua komponen utama bro, yaitu yang pertama adalah head. Head itu adalah kepala, kepala dokumen, yang berisi informasi-informasi tentang dokumen. Kemudian yang kedua adalah body bro. Nah, kita nulisnya seperti ini, body. Nah di sini kita mengisinya di dalamnya sini. Nah, ada dua. Nah ini yang pertama ini HTML ditutup dengan HTML, head
ditutup dengan head, body ditutup dengan body. Oke. Nah, oke. Oke, sekarang kita perluas lagi, sekarang masuk ke head. Pada head ini, bro, ya. Pada head ini umumnya itu kita isi dengan title, bro. Title itu adalah judul dari dokumen. Itu biasanya tampil di sini, bro, di atas ini. Nah, ini title namanya. Titelnya Notepad++ 7.85 ini adalah title. Title ini kita menulisnya di sini. Nah, di sini title. Misalkan kita tulis belajar dasar HTML, bro. Dasar HTML, oke. Nah, ini isinya itu diapit dengan tag ini, tag title, bro. Nah, sekarang ganti head sudah kita isi. Sekarang kita masuk ke body. Isinya apa? Nah, body di sini. Nah, ini isinya itu yang jelas itu upayakan ada headingnya. Heading pertama, bro. Heading pertama H1 itu paling besar. Heading 1. Seperti ini. Heading 1 ini adalah struktur utama untuk judul. Nah, kita membuat heading itu penting, bro. Itu untuk menunjukkan identitas dan struktur halaman. Gunakan heading untuk judul artikel, karena heading masuk pada pengindekan mesin pencari. Heading digunakan mesin pencari untuk mengindeks struktur dan isi web. Penggunaan heading itu harus relevan. Bila di atas sendiri itu adalah misalkan heading 1, maka nanti struktur di bawahnya adalah heading 2. Seperti ini. Di sini misalkan sub judul 1. Baru di sini kita setelahnya kita tulis artikel dalam bentuk paragraf seperti ini. Paragraf 1. Terus ini paragraf 2. Nah, misalkan ini subjudul 1. Kemudian ada subjudul yang kedua. Kita kasih heading 2 juga. Subjudul 2. Nah, ini heading 2. Kemudian ini artikel untuk paragraf ke-1, 1, dan selanjutnya adalah paragraf kedua, misalkan seperti ini. Ini penting adalah terkait dengan informasi struktur halaman kita. Kita coba cara bukanya itu gampang, bro. Kita buka web browser. Di sini kita tulis, buka web browser. Di sini kita tulis localhost. Nah, di sini ini heading pertama, subjudul 1, paragraf 1, subjudul 2, paragraf 2. Ini seperti ini contohnya. Adalah heading dan paragraf. Nah, kita bisa menggunakan satu elemen HR itu untuk baris horizontal, HR horizontal. Nah, seperti ini. HR itu untuk memisahkan antar bagian baris horizontal seperti ini, bro. Nah, HR ini, bro. Subjudul 1 misalnya antara judul 1 dan judul 2 kita kasih HR. Nah, HR itu adalah horizontal. Ini horizontal. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini, bro. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini dia subjudul 1, paragraf 1, paragraf 2, subjudul 2, paragraf 1 dan paragraf. Ini adalah contoh untuk penulisan dokumen yang berjenjang untuk terkait dengan nanti untuk struktur dokumen yang akan didapat oleh mesin pencari.
Oke, sekarang kita akan mencoba lanjutannya lagi. Kita akan belajar tentang formatting bro. Ini misalkan ini pada paragraf 1 kita ingin belajar untuk tebal. Untuk tebal itu harus diapit oleh tag B. Ini adalah untuk huruf tebal, bold atau tebal. Ini untuk B, pakai B ini bro. Nah ini B itu yang pertama. Oke, sekarang bawahnya saya ingin pisahkan gini biar mudah untuk membacanya bro. Nah B itu untuk tebal. Nah ini tak kasih BR. BR itu untuk ganti baris bro, ganti baris ya. Misalkan B ini kalau bold tebal. Sekarang ganti miring, emphasize, EM. Ini untuk miring bro. Saya beri tanda adalah miring atau italic. Italic atau miring. Nah coba kita lihat BR. Kita lihat di sini hasilnya bro. Nah ini bold tebal, italic miring. Oke, cek lagi. Ini kok besar ya bro ya, tekan 0, kontrol 0. Nah ini seperti ini hasilnya. Bold tebal, italic miring. Kemudian selanjutnya yang kita praktekkan adalah untuk miring juga, italic. Nah ini italic memang bro, italic juga ya seperti ini. Ini juga miring bro, italic ini miring. Kemudian selanjutnya adalah small. Saya ingin membuat small itu lebih kecil, dengan tampilan lebih kecil. BR ini mengecil atau kecil. Kecil, small. Kita cek hasilnya. Kecil kan. Nah kalau tidak kecil biasa, tulis di sini biasa. Kita lihat biasa seperti ini, kecil ya lebih kecil seperti ini. Oke, tidak begitu tampak ya bro ya. Oke, nggak masalah. Kemudian strong itu strong artinya kuat. Kita ingin tampilan hurufnya itu kuat atau strong. Tampilannya seperti ini. Kalau ini biasa, kita cek dulu. Biasa. Kalau ini strong, kasih BR. Jangan lupa untuk ganti baris. Kita lihat hasilnya. Klik. Nah strong, biasa seperti ini, strong seperti ini, biasa seperti ini, kecil seperti ini. Terus kita lanjut lagi. Super bro. Sekarang superscript. Kalau ini biasa, kalau SUP adalah superscript. Nah ditutup dengan sub. Kita lihat dulu, cek dulu, lihat bro, klik. Nah biasa seperti ini, superscript dia naik ke atas dikit bro. Lagi. Sekarang kalau biasa seperti ini, kalau subscript itu cetak turun. Kita cek dulu. Nah ini subscript cetak turun. Sekarang ganti, selanjutnya adalah garis bawah biasa seperti ini. Kemudian di sini kita kasih insert. INS di sini adalah garis bawah. INS garis bawah. Nah, ini kita cek hasilnya seperti apa. Kalau INS, kalau kita ingin buat teks garis bawah, hasilnya seperti ini. INS garis bawah. Oke, selanjutnya adalah del. Kalau biasa seperti ini, kalau del nanti tampilannya seperti apa? Kita lihat. Del, nah, itu untuk seolah-olah mendelete atau coret bro. Nah, kita lihat hasilnya. Nah ini delete atau coret. Kemudian selanjutnya adalah mark. Mark itu biasa. Kalau ini dikasih mark. Mark itu marking atau marker, dikasih marker atau penanda.
Nah, kasih tanda mark atau tanda. Bagaimana cara menandai di HTML? Mark. Kita lihat dulu. Seperti ini. Kalau biasa seperti ini, kalau di mark nanti seperti ini. Nah, itu mengenai pemformatan teks pada HTML. Nah, sekarang kita di paragraf kedua. Nah, kita akan coba, bro. Paragraf 2 ini nanti kita kasih batas BR dulu aja, bro. Nah, ini di paragraf kedua ini saya begini. Di paragraf kedua saya ingin kalau biasa seperti apa? Biasa. Kalau ini adalah teks kode. Kalau biasa seperti apa? Nah, ini jadi kode. Kalau teksnya kode itu bagaimana? Klik. Nah, kalau biasa seperti ini. Kalau kode seperti itu, bro. Kode bukan biasa, misalkan. Saya cek dulu. Kode bukan, ini kode bukan biasa. Contohnya seperti itu. Untuk selanjutnya kalau biasa seperti ini, KBD itu keyboard, dari kata keyboard, sesuai dengan tampilan di keyboard, input keyboard. Seperti ini contohnya. Kita cek hasilnya, bro. Klik. Nah, biasa seperti ini, input keyboard seperti itu. Oke, lanjut. Kalau biasa seperti ini, kemudian kita kode komputer pakai SAM. Nah, seperti ini. Ini juga kode komputer. Kode komputer. Nah, di sini kita kasih SAM. Untuk tampilannya bagaimana untuk format teksnya ini. Klik. Nah, seperti ini. Kode komputer seperti ini. Kemudian biasa seperti ini. Kalau var itu seperti apa? Variabel, bro. Nah, kita definisikan variabel. Kita lihat dulu var. Klik. Nah, var variabel seperti ini, yaitu miring. Dia seolah-olah sebagai sebuah variabel. Oke, selanjutnya setelah variabel adalah pre, yaitu tanpa pemformatan. Kalau biasa seperti ini. Kalau pre atau tanpa pemformatan, maka akan seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini, tanpa pemformatan. Kalau biasa seperti ini. Kalau tanpa pemformatan, dia berada di bawahnya seperti ini. Kalau tanpa pemformatan. Oke. Ini adalah tag komputer. Kalau kita ingin memberi komentar, bro, jika kita ingin memberi suatu komentar, misalkan di sini head, di sini mau kasih komentar, kita memulai komentar seperti ini. Komentar ini nanti ada sih di dalam dokumen HTML, tapi dia tidak akan di-load, tidak akan diterjemahkan ke dalam perintah HTML. Ini contohnya keterangan. Ini adalah titel dokumen HTML. Nah, misalkan seperti itu. Komentar. Nah, ini bold, tebal ini. Ini gini. Ini misalkan B berguna untuk menebalkan. Nah, seperti ini, bro. Nah, ini. Tag B berguna untuk menebalkan. Nah, seperti itu. Ini. Terus ini kita kasih komentar. Tag EM agar tercetak miring. Jangan lupa untuk ditutup seperti ini. Nah, ini adalah untuk komentar. Untuk memberi komentar pada suatu dokumen HTML. Oke, dari sini, bro. Sebentar, kita sudah berapa menit? Sementara ini dulu. Ini saya simpan dulu, bro. Oke, kita
lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba.